Halo, eh, kita akan cobain mengerjakan eh, sertifikasi lagi. Kali ini kita akan mengerjakan Python. Sebagai gambaran, saya biasanya menggunakan Python untuk membuat skrip sederhana atau data analisis, proses pembangunan model untuk machine learning. Biasanya saya juga menggunakan Python. Di luar itu, ya biasanya untuk mengerjakan soal-soal coding interview atau problem solving seperti ini ya, biasanya saya menggunakan bahasa Python karena secara umum operasi dan data struktur yang didukung sudah cukup banyak, jadi saya tidak perlu melakukan banyak import ke standar library lain atau pun harus mengimplementasikan beberapa hal sendiri. Ya, kita lihat apakah saya bisa mengerjakan sertifikasi Python. Kita coba untuk yang basic terlebih dahulu. Ada 90 menit dan pertanyaannya hanya 2. Ini bisa menjadi tantangan yang cukup sulit sepertinya karena waktunya lumayan banyak dibandingin dengan soal-soal sebelumnya atau bahasa-bahasa pemrograman sebelumnya. Mari kita lihat. Oke, saya geser dulu panel sebelumnya. Sorry. Saya selalu tidak menemukan tempat yang tepatnya untuk naruh si panel Zoom ini karena selalu memakan tempat. Oke, ada 2, average function dan multi-set implementation. Kita coba dari yang pertama dulu. Terlihat lebih sederhana, tapi bisa jadi saya salah. Oke, pertama saya mau coba lihat apakah Python 3 bisa digunakan atau tidak, dan bisa. Oke, dan di sini sepertinya autocomplete-nya bisa digunakan, jadi mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, implement a function, namanya AVG, average, lalu variable number of integer arguments. Oke. Oke, lalu returns the average value of the pass as float. Oke, first step-nya seperti ini. Jadi dia membaca dari input, lalu ini itu apa ya? Salah satu cara untuk dia structuring di Python. Jadi kalau misalnya kita punya uh, sebuah array, nah kita bisa mendefinisikan array itu sebagai masukan untuk beberapa params. Jadi untuk konteks ini, misalkan nums ini adalah list dari A, B. Nah, ini sama saja jika kita memanggil res sama dengan AVG dalam kurung A, B, sekian, sekian, sekian. Mungkin kalau di Java atau Golang itu sama dengan titik, titik, titik. Saya lupa nama ilmiahnya, elipsis gitu. Params elipsis Golang. Ya, 3 dots. Elipsisnya namanya elipsis. Seperti itu. Ini sisa yang tadi ya. Kita tutup dulu. Oke, mari kita kerjakan. Autocomplete tidak jalan di Python 3, Python 2 tadi bisa. Atau saya harus refresh. Oke. Ya sudah. Oke, kita sebuah function Python. Di sini ada average. Di sini saya akan masukannya adalah nums. Oke, karena dia minta masukannya di sini, sebenarnya dia bisa saja bilang masukannya sebagai array, tapi karena dia masukannya adalah sebuah list, maka di sini sebenarnya bakal jadi si destructuring tadi ya. Oke, di sini nums-nya hitungannya jadi sebuah array. Oke. Ada 3. Oke, berarti untuk menghitung average atau rata-rata kita butuh tahu dulu panjangnya ada berapa. Lalu di Python seperti yang saya bilang sudah ada banyak
function bawaan, saya bisa langsung menghitung total dari semua bilangan tersebut. Di sini saya harus mengembalikan dalam bentuk float. Oke. Kalau tidak salah Python, jika salah satu type-nya ada float, maka hasil pembagian yang dikembalikan akan dalam bentuk float juga. Kita coba run code-nya. 350, 350. Kita run semua test case. Oke. Ya. Di sini yang cukup tricky karena dia menggunakan destructure seperti ini ya. Maksudnya, saya tidak melihat kenapa harus menggunakan destructure bintang di sini. Karena ini kan berarti sama aja dengan saya A, B, C. Cuman karena saya tidak tahu panjangnya berapa, maka saya menggunakan si destructure juga di sini. Maksudnya tidak ada salahnya dia mempas ini sebagai nums tanpa harus destructure, tapi ya tidak masalah. Oke, kita submit. Benar-benar ya. Oke, di sini kita harus mengimplementasikan multiset. Multiset itu sama dengan set. Teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan struktur dataset bisa googling sebentar. Atau saya mungkin bisa kasih sedikit gambarannya. Tapi kita baca soalnya dulu ya. Multiset, set. Oke, jadi sama dengan set. Hanya saja kalau pada set kan kita hanya peduli apakah dia bagian dari set atau tidak. Jadi kita tidak terlalu peduli itu apakah di dalam set itu ada banyak untuk satu elemen yang sama, apakah dia ada satu, ada dua, ada tiga. Yang kita cek biasanya cukup apakah dia ada atau tidak. Seperti itu. Di sini multiset, kita append file ke multiset, remove itu dihilangkan, contents kita cek apakah ada atau tidak. Kalau len, number of elements. Oke. Di sini number of elements-nya cukup menarik. Number of elements apakah elemen unik atau semua elemen? Ini harus kita pastikan. Oke. Sini penjelasannya. Oke. Kita coba dari sampel case dulu ya. 1, 2, add. 1, size 2. Size di sini 1. Padahal kita punya di sini elemennya memang 1 kan, karena 1 sudah di remove. 2, lalu 2-nya di remove sekali lagi. Oke. Ini kan elemennya hanya 2. Oke. Lalu di sini ada 3. Add 17 size 1. Oke. Tidak terlalu menjawab ya apakah ketika kita berbicara soal size, apakah maksudnya satu elemen dihitung sebagai 1 atau 2. Oke, nggak masalah. Kita coba set Wikipedia. Sebenarnya ini lebih ke matematika sebenarnya, cuman saya coba lihat apakah. Jadi set itu himpunan padanan di Indonesianya. Set itu biasanya menyimpan nilai unik. Jadi kalau kita berbicara soal array atau list, ketika kita misalnya sudah punya elemen 1, terus kita masukkan 1 lagi, maka list itu akan menjadi 1,1 gitu. Tapi kalau di set, kita tidak peduli. Karena ketika 1 sudah ada di himpunannya, maka set kita akan mengandung 1. Terlepas 1 itu ada 1 atau 2 atau berapapun. Ya, dia seperti collection. Seperti yang saya bilang ya, dia tidak untuk mengecek elemen ada berapa banyak elemen atau segala macam. Dia hanya biasanya untuk ngetes apakah nilainya itu member dari si himpunannya. Jadi dia ada atau tidak. Seperti itu. Static atau frozen atau dynamic, jadi bisa saja setnya tidak berubah atau setnya bisa berubah-ubah. Jadi kalau ada proses add atau remove, itu berarti dia dynamic atau mutable. Dan untuk kasus kita ini, si set multiset ini kita anggap sebagai mutable ya, karena ketika kita bisa melakukan operasi yang akan merubah state dari si objek multiset ini sendiri. Ini tipenya ya ini fx
Kalau ada atau tidak sepertinya F-nya, atau ya bisa jadi ada atau tidak atau sejenisnya lah. Ini juga kalau kita ingat ya, himpunan di pelajaran matematika SMP bisa ada union, ada intersection, difference, subset. Union kalau gabungan semuanya ya. Jadi kalau ada himpunan A, himpunan B, itu himpunan yang ada di A ditambah himpunan yang ada di B. Kalau ada elemen-elemen yang sama itu akan ya diambil sekali aja ya, karena kan kita pedulinya dia ada atau tidak. Kalau intersection itu irisan, difference perbedaan. Jadi kalau yang ada di A tapi nggak ada di B, subset itu ngecek apakah semua elemen yang ada di A itu ada di B. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman kalau pengen baca, kayaknya Wikipedia ini jadi salah satu intro yang cukup menarik. Nah, di sini ada multiset, tapi kita coba implementasi tanpa PRC ini ya. Oke. Ketika kita berbicara multiset, ada perbedaan kan dibandingin dengan set yang biasa. Karena di sini kita harus peduli nih, ada berapa, misalnya kita punya satu elemen satu gitu ya, atau misalnya elemen A. Kita butuh tahu ada berapa A di dalam multiset kita. Nah, ketika kita harus banyak operasi yang sifatnya mengecek ada atau tidak, biasanya kita menggunakan set. Namun karena kita di sini juga harus mengetrack ada berapa dari elemen yang sedang kita query, ya, istilahnya di sini. Nah, di sini kita juga harus kita harus men-track counter atau jumlah dari setiap elemen tersebut. Dan untuk yang seperti ini, rasanya yang paling cocok kita menggunakan struktur data map atau dictionary. Nah, di Python itu dinamakan dengan dictionary, sebuah implementasinya sebagai sebuah hash table atau hash map. Jadi objek multiset kita ini kita harus punya atribut berupa map di sini atau dictionary. Di sini saya namakan saja sebagai dct. Dan ini adalah sebuah map kosong. Atau ini saya biar clear kalau ini adalah sebuah dictionary. Oke. Nah, mari coba sekarang kita coba breakdown satu-satu nih. Proses dari mungkin kita yang paling gampang adalah ketika kita ngecek contents. Jadi kita harus melihat apakah si elemen tersebut ada di multiset kita atau tidak. Nah, karena si dictionary ini sendiri sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengecek apakah ada suatu elemen atau tidak di dictionary kita. Dia karena melakukan komputasi terhadap key, sehingga kita bisa tahu nih value-nya itu ada atau tidak. Karena biasanya key-nya itu akan kita map ke sebuah memory address di hash table. Jadi kita bisa tahu apakah memory address ini udah ada value-nya atau belum. Anyway, untuk kasus di multiset ini sendiri, kita bisa mengecek konten ini dengan sesederhana kita cek bahwa ya sudah, apakah ini sebenarnya dalam konteks ini namanya key ya. Si key ini ada dalam dictionary kita. Oke. Sudah, ini sesederhana. Kita kembalikan saja ini jadi apakah si file itu ada di dictionary kita atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk length-nya sendiri, ini kita harus tahu number of element. Di sini karena nggak dijelasin ya apakah ini jumlah elemen unik atau tidak. Jadi di sini kita implementasikan sederhana dulu bahwa ini kita men-track jumlah elemen yang unik. Jadi di sini saya bisa sesederhana melakukan ada berapa key yang ada di si dictionary-nya, atau ada berapa item di dalam dictionary ini. Karena sebuah item biasanya diacu menggunakan key, jadi sebenarnya ya panjang item sama panjang key-nya itu sama karena item itu di refer menggunakan si key. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan kalau kita ingin menambah sebuah elemen ke dalam set kita. Pertama, ini berarti akan kita simpan di dalam dictionary kita. Nah, sebenarnya sesederhana, karena kita akan mengetrack juga ada berapa jumlahnya, kita bisa melakukan ya sudah untuk ini harusnya menggunakan set ya, karena kita mengakses atribut dari si kelas yang kita buat. Kita set saja. Jadi kalau misalnya kita punya sudah
kita cek dulu value dari key si file ini, lalu kita tambahkan di sini. Gitu ya, ditambah 1. Jadi kalau misalnya tadinya nggak ada 0, itu akan jadi 1. Kalau tadinya 1, akan bakal jadi ada 2. Nah, cuman di sini kita juga harus memastikan bahwa si file ini sudah ada di dalam dictionary kita. Jadi di sini kita harus pastikan lagi bahwa dia ada di dictionary kita. Dalam konteks ini saya pengen tahu kalau dia memang nggak ada, saya akan men-set key tersebut dengan 0. Jadi nanti dia di sini jadi 0 karena sebelumnya belum ada. Jadi kalau yang tadinya 0 tambah 1 akan jadi 1. Oke. Sebenarnya di Python ada varian dictionary lain yang bisa kita gunakan, ada namanya default dictionary. Jadi kita tidak perlu melakukan pengecekan karena kita punya fungsi yang akan di-trigger ketika elemen tidak ditemukan dalam dictionary kita. Jadi kalau kasus di sini, kalau filenya itu tidak ada di dalam DCT, ya DCT filenya itu nilainya akan jadi 0. Jadi kita tidak perlu menambah tambahan seperti ini. Seperti itu. Oke, saya lupa add itu add value, tapi kita tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Oke. Nah sekarang kita juga harus remove. Nah kalau remove ini sendiri sama, jadi kita cukup memastikan bahwa kita aku lupa delete atau delete, tapi karena dari autocomplete sepertinya del yang works, jadi saya pakai si del aja ini. Ya sudah, kita cukup. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus tahu dulu nih, kita harus mengurangi counter yang ada pada si value tersebut. Jadi kurang lebih yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Cuman ya ingat, kita ada edge case lagi, gimana kalau kita memanggil remove dengan value yang dengan ini, baiknya kita rename dengan key, tapi kayaknya key punya makna tersendiri di Python, jadi nggak bisa. Oke, jadi kalau filenya ternyata belum ada di dictionary, ya kan? Nah ini ya kita harusnya do nothing ya. Jadi kita return early. Lalu kalau misalnya memang ada, itu kita kurangin 1 saja. Nah, tapi di sini kita harus memastikan bahwa kalau misalnya counternya udah sampai ke 0, itu kita delete saja value elemen itu dari multiset kita. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengimplementasikan konten sama si len sih. Karena kalau misalnya kita tetap mengkeep si elemen yang jumlahnya 0, itu kita harus melakukan pengecekan lagi di sini bahwa kita harus memastikan apakah dia ada di DCT dan memastikan bahwa nilai DCT-nya tidak 0. Dan di sini kita juga harus memfilter untuk semua elemen pada DCT yang jumlahnya tidak 0. Nah, kan agak sedikit ribet tuh. Dan kita udah terlanjur implement seperti ini. Jadi untuk kali ini saya akan memastikan bahwa ketika sebuah elemen itu sudah 0 jumlahnya di dalam multiset kita akan meremove dia dari dictionary kita. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara, ya sudah, kita pastikan saja kalau misalnya si self DCT filenya sudah 0, nah ini kita delete. Oke. Itu ya kalau mau agak parno, kalau takutnya ada leak, tapi untuk kasus ini sepertinya tidak ada leak. Ya kalau dia kurang dari 0, kita delete aja dari elemen kita. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya benar. Oke. Kalau misalnya ada false, kemungkinan besar salahnya adalah di len ini. Oke. Sepertinya gitu ya. Oke, tapi saya case 0-nya aja salah. Kita lihat. Query 12.1.1 false, true, false, 1, 2. 2 ini apa? Len-nya bukan. Operasi keempat. Oh, itu remove. Sorry, query 1 false. Add 1. Oh, kita harus menggunakan sebuah balikan ya. Coba aku lihat.
Remove. Oke. Ini return false. Ini return true. Maksudnya berarti kita berhasil remove di sini. Juga kalau kita perhatikan lagi ya, operation 1 ada multiset. Oke. Add 1, oke. Seharusnya dia tidak membolehkan objek. Ini 1 ini true, oke. For removes. Oke, sepertinya tidak, bukan itu masalahnya. Kita aktifkan. Oke. Maka 1 ada di multiset. Tidak, karena sudah kita remove. Oke. Oke, di situ konteksnya false. Oke, kayaknya masalah di size ya. Nah, oke. Berarti di sini kita harus melihat total dari semua size-nya. Di sini cukup sederhana, jadi kita iterasi saja untuk semua elemen di dalam dictionary. Atau kalau, jadi ini cara biasanya, jadi ini ditambah saja, ini jangan sampai ini count. Ini count-nya ditambah dengan ada berapa nilainya. Ini kan karena ini mapnya adalah ini elemennya, ini jumlahnya ada berapa. Ini kita balikin count-nya. Bisa jadi seperti itu. Ups, ada masalah. Sorry, ini adalah items. Oke, berarti size-nya bukan jumlah elemen unik, tapi jumlah elemen yang ada. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara sedikit. Teman-teman yang biasa dengan Python harusnya sih sudah tahu. Jadi kita bisa menggunakan list comprehension. Jadi tidak perlu berbagai macam list. Di sini bisa kita gunakan sum saja ya. Jadi di sini V untuk setiap. Jadi kita akan menjumlahkan semua nilai P untuk setiap KV di dalam dictionary. Sumnya nilainya sama. Oops, sorry. Kurang tanda kurang. Ya, begitu ya kurang lebih. Kita submit. Kita sudah makan sekitar hampir 30 menit. Kita coba submit aja deh. Oke. Tadi test case-nya lulus semua kan. Coba kita lihat ya. Sekitar 30 menit. Aku pause dulu, nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke. Kita dapat hasilnya dan yes, alhamdulillah untuk Python Basic kita berhasil nyelesain. Dilihat dari tes case-nya tadi cukup menarik ya. Untuk yang pertama yang average lumayan gampang, tapi untuk yang multiset mungkin teman-teman harus paham dulu soal struktur data yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Kalau masalah performance memang nggak jadi masalah, sepertinya sih teman-teman bisa menggunakan list biasa untuk memaintain apakah si elemennya, apakah untuk memaintain berapa jumlah elemen dan apakah elemennya ada dalam collection kita atau tidak. Cuman mungkin akan sedikit tricky ketika teman-teman meremove elemen tersebut, walaupun di Python bisa di supportnya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.